Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Pujaningsi dengan NIM 2110541002. Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari bab 1 saya, yaitu dengan judul Analisis Peran Subsidi Pupuk, Luas Lahan Pertanian, dan Hasil Tani terhadap Tingkat Kemiskinan di Indonesia. Yang pertama yaitu latar belakang. Indonesia termasuk ke dalam negara berkembang. Saat ini, Indonesia dihadapkan dengan adanya permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi yang menjadi permasalahan dan sering dialami oleh beberapa negara, salah satunya adalah Indonesia. Kemiskinan ialah keadaan individu karena tidak bisa mencukupi kebutuhan hidupnya, khususnya dalam aspek ekonomi seperti pendapatan yang rendah atau ketiadaan pekerjaan yang tetap, sehingga individu tersebut dianggap sebagai pengangguran. Terjadinya kemiskinan karena adanya ketimpangan kemampuan antara pelaku ekonomi akibat sebagiannya masyarakat tidak bisa berpartisipasi di dalam proses pembangunan dan merasakan hasilnya. Tingginya tingkat kemiskinan akan meningkatkan biaya yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi, yang pada akhirnya dapat memperlambat proses pembangunan tersebut. Indonesia adalah negara agraris yang terletak di Asia Tenggara dengan iklim tropis, sehingga tanahnya sangat subur. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah dan beragam. Dalam negara agraris, sektor pertanian mempunyai peran penting, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga untuk memenuhi sektor sosial, ekonomi, dan perdagangan. Sebagai negara yang berbasis pada pertanian, Indonesia menjadikan sektor pertanian sebagai pilar utama perekonomian, sehingga pemerintah menerapkan berbagai kebijakan untuk mendukung produksi di sektor ini. Pemerintah menyediakan berbagai fasilitas dan infrastruktur pertanian, termasuk dengan memberikan subsidi pupuk bagi sektor pertanian. Subsidi merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah yang bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan menanggung sebagian biaya yang seharusnya ditanggung oleh masyarakat atau kelompok tertentu, terutama dalam penyediaan barang atau jasa yang berkaitan dengan kebutuhan hidup publik. Salah satu contoh subsidi ini di sektor pertanian adalah subsidi pupuk. Pupuk merupakan komponen penting dalam produksi pertanian yang memiliki dampak langsung terhadap produktivitas. Tanpa adanya pupuk, pertumbuhan pertanian akan terganggu, sehingga hasil produksi pertanian akan menurun. Dapat kita lihat bagaimana perbandingan harga pupuk subsidi dengan pupuk non-subsidi pada tabel berikut. Yang pertama yaitu pupuk urea, yaitu harga pada pupuk subsidi yaitu 2.250 per kilogram, sedangkan pupuk non-subsidi yaitu mulai dari harga 5.800 sampai 6.000 per kilogram. Kedua yaitu pupuk NPK, yaitu dengan harga pupuk subsidi yaitu sebesar 2.300 per kilogram, sedangkan pupuk non-subsidi yaitu 7.500 sampai 8.000 per kilogram. Berikutnya yaitu pupuk NPK formula khusus, yaitu harga pupuk subsidi yaitu 3.300 per kilogram, sedangkan harga pupuk non-subsidi yaitu 8.000 sampai 10.000 per kilogram. Yang keempat yaitu pupuk organik, yaitu dengan harga 800 per kilogram, sedangkan pupuk non-subsidinya yaitu 2.000 sampai 2.500 per kilogram. Selanjutnya yaitu ZA, yaitu dengan harga pupuk subsidi 1.700 per kilogram dan pupuk non-subsidi seharga 3.000 sampai 3.500 per kilogram. Selanjutnya yaitu pupuk SP36 dengan harga pupuk subsidi 2.000 per kilogram dan pupuk non-subsidi dengan harga 6.000 sampai 6.500 per kilogram. Kebijakan pemerintah yang cenderung terus menambah subsidi pupuk ini yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja sektor pertanian, khususnya pada subsektor tanaman pangan. Selain itu, tidak hanya pupuk yang berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, tetapi juga lahan dan hasil produksi pertanian.
Lahan adalah salah satu faktor produksi yang berfungsi sebagai lokasi produksi dihasilkannya produk pertanian, serta memberikan kontribusi terhadap kegiatan usaha tani. Lahan pertanian memiliki pengaruh besar terhadap sektor ekonomi karena berperan dalam menentukan ketersediaan pangan. Dengan adanya kebijakan subsidi pupuk dan luas lahan yang luas, diharapkan dapat meningkatkan hasil tani atau produksi masyarakat. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu untuk melihat pengaruh subsidi pupuk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk melihat pengaruh luas lahan pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk melihat bagaimana hasil tani berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mengetahui pengaruh subsidi pupuk terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang kedua yaitu untuk mengetahui pengaruh luas lahan pertanian terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang ketiga yaitu untuk mengetahui pengaruh hasil tani terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Yang pertama untuk peneliti, diharapkan dapat mengetahui peran kebijakan subsidi pupuk, luas lahan pertanian, dan hasil tani terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia. Yang manfaat untuk pembaca yaitu semoga peneliti ini bisa menambah wawasan mengenai peran kebijakan subsidi pupuk, luas lahan pertanian, dan hasil tani terhadap penurunan kemiskinan di Indonesia. Sedangkan manfaat untuk universitas yaitu semoga penelitian ini dapat menambah tambahan pustaka referensi bagi Universitas Andalas. Selanjutnya yaitu untuk pemerintah. Semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi atau menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya yaitu ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini, penulis memilih Indonesia sebagai lokasi penelitian. Lingkup penelitian ini terbatas pada variabel yang berhubungan dengan sektor pertanian yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap penurunan tingkat kemiskinan. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.